Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hidayatullah, NIM E20193104. Baik, jadi di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari tugas UAS Peradaban Islam dan Nusantara. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian peradaban dan faktor apa saja yang menjadi dasar dan simbol sebuah peradaban. Baik, di sini saya akan langsung menjawab saja, yaitu peradaban adalah suatu fase perubahan perilaku hidup manusia dari zaman ke zaman, mulai dari zaman batu hingga zaman sekarang. Dan faktor-faktornya yaitu terbagi menjadi dua. Faktor yang pertama yaitu kelahiran peradaban. Titik awal kelahiran sebuah peradaban. Di titik awal peradaban ini, modal yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah sama, jadi sama rata. Yang kedua yaitu dinamika sosial peradaban. Dinamika sosial sebuah peradaban yang darinya maksudnya yaitu peradaban yang sebuah peradaban dari pencapaian peradaban dunia yang dihasilkan dibentuk dari tiga faktor, yaitu faktor dunia, ide, pribadi, dan benda atau penemuan. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu contohkan dan jelaskan upaya membangun peradaban Islam oleh Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Baik, upaya yang pertama yang dilakukan yaitu pendidikan. Upaya pengetesan huruf, itu yang pertama. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair lebih bangga dengan pendengaran, dengan hafalan tulisan. Dan kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah di awal masa-masa Hijriah membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Itu faktor yang pertama. Yang kedua yaitu yang B, ahli as-sufah dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, ahli as-sufah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad. Kedekatan ini hanya kedekatan dari hiriyah karena mereka tinggal di tempat serambi Masjid Nabawi. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Yang pertama, penghapusan budaya. Dalam Al-Quran, kata budak sendiri diulang 90 kali dengan berbagai term, baik antonim maupun yang sepadan, dengan kebanyakan mengacu kepada pengetesan budak. Pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatasan poligami. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberi dampak yang signifikan, terutama dalam dekonstruksi budaya dan gender. Toleran antar sesama agama. Toleransi beragama yang terlihat selama dakwah Nabi Muhammad adalah ketika berada di mana Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Riba dan zakat, sebuah upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi Muhammad adalah salah satu di antaranya yang sosok pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi Muhammad juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu beberapa hadis dan Al-Quran juga menjadi salah satu tema
yang akan dibahas. Penghapusan riba juga bertoleransi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Berlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.